Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mengulas tentang 3 poin permasalahan dalam Islam, yakni yang pertama tentang mengubah lafaz salam. Yang kedua adalah tentang apakah Nabi itu mengikuti jin. Yang ketiga adalah tentang anggapan kitab kuning itu sebagai radikalisme, ya, jadi seperti itu. Dan ya, pokok yang pertama adalah mengganti lafaz salam dengan kata-kata lain. Secara yang telah kita ketahui bahwasanya salam itu juga termasuk zikir, yakni zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai pengingat bagi diri kita bahwasanya Allah itu maha besar dan maha agung, dan tiada keamanan bagi kita melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salam juga disebut dengan doa. Doa serta pengingat bagi kita bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rasa aman kepada kita. Abdullah bin Mas'ud itu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, jadi salam adalah salah satu asma Allah. Jadi salam itu adalah asma Allah yang diturunkan ke bumi. Nah, jadi lafaz Allah yang diturunkan ke bumi, asma Allah yang diturunkan ke bumi, maka tebarkan salam. Kata Rasulullah seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kamu tidak akan memasuki surga kecuali dengan beriman. Nah, jadi seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Allah Subhanahu wa taala mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang berarti sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta malaikat-malaikatnya itu memberikan penghormatan dan salam kepadanya, yakni baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas apakah kita sebagai manusia, yakni sebagai pengikut Nabi, malah mengganti lafaz salam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penghormatan yang lebih kepada Nabi, seperti itu. Nah, apabila kamu diberi penghormatan dalam surat An-Nisa itu, apabila kamu diberi penghormatan, maka berilah penghormatan, karena Allah akan memberikan kamu balasan yang setimpal dengan apa yang telah kamu lakukan. Jadi seperti itu. Allah akan memberikan balasan yang setimpal ketika kita memberikan penghormatan kepada orang lain. Jadi seperti itu. Nah, terus poin yang kedua adalah apakah Nabi itu mengikuti para jin atau justru sebaliknya jin yang belajar kepada Nabi. Jadi seperti itu ya. Nah, dalam surat Ad-Jin ayat 1 dan 2 lah. Surat Ad-Jin ini juga menjelaskan bahwasanya jin mengisahkan bahwa sekelompok jin itu mengakui bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ayat-ayatnya. Jadi jin melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu mengakui bahwa jin itu beriman. Seperti itu. Saya pernah diceritai sama guru saya dulu tentang jin, tentang hakikat tentang jin dan Nabi Muhammad SAW ketika pertemuan tersebut. Nah, guru saya itu bercerita seperti ini. Ketika Nabi itu membaca surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, yakni kalamullah. Nah, lantas itu pintu-pintu yang ada di langit itu tertutup semua. Jadi pintu-pintu langit itu tertutup sehingga jin itu tidak bisa keluar. Jadi jin tidak bisa keluar dan pintu-pintu tertutup. Lantas jin pengen menghampiri pembacanya. Nah, dalam firman Allah, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan, bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan. Nah, dalam ayat tersebut kan begitu. Sekumpulan jin itu mendengarkan. Lantas jin tersebut itu berkata,
Mereka berkata, sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan sehingga menunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, kata jin seperti itu, sehingga menunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, seorang dengan Tuhan kami dan bahwasannya maha tinggi kebesarannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jin itu berkata seperti itu. Dan ingatlah ketika kami hadapkan segerombolan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Nah, jin hadapkan kepada kepada pembacanya, itu mendatangi pembacanya dengan gerombolannya. Mereka berkata apa? Diamlah kamu. Dalam kurungnya adalah untuk mendengarkannya. Ketika pembacanya telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Apa yang mereka katakan? Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai jalan yang lurus. Jadi seperti itu. Setelah jin itu mengatakan beriman kepada Al-Quran, mereka kembali ke komunitasnya, yakni komunitas para jin, dan menyampaikan peringatan kepada mereka untuk mengajak para jin untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Hanya saja di sini ulama itu berbeda pendapat. Apakah Nabi Muhammad SAW itu pernah secara sengaja itu membaca ayat Al-Quran khusus untuk jin, ataukah beliau itu membaca biasa, kemudian ada jin yang mendengarkannya. Lah, ini pendapat yang pertama adalah Nabi SAW itu membaca ayat Al-Quran untuk para jin. Nah, pendapat yang pertama, aku pernah bertanya kepada Masyruk, siapa yang memberitahu Nabi SAW terkait keberadaan jin pada malam ketika mendengarkan Al-Quran? Jawab Masyruk itu gimana? Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa ayahmu yaitu Abdullah bin Mas'ud, bahwa yang memberitahu beliau tentang keberadaan mereka adalah pohon. Jadi yang memberitahu adalah pohon. Dan pendapat yang kedua, Nabi tidak pernah membaca secara khusus, membacakan ayat Al-Quran untuk jin. Beliau hanya membaca Al-Quran pada saat sholat. Jadi seperti itu, membaca Al-Quran pada saat sholat, kemudian ada jin yang turut mendengarkannya. Lalu jin itu menyampaikan kepada kaumnya, jadi kaum sesama jinnya. Artinya beliau tidak secara khusus untuk membacakan Al-Quran kepada jin, tapi jin yang mau menemui Rasulullah. Jadi seperti itu, untuk menyatakan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, terus pendapat yang poin yang ketiga, yakni tentang pengataan kitab pesantren, yakni kitab kuning itu radikal. Nah, jadi seperti ini pembahasannya. Ada yang mengatakan bahwasanya kitab pesantren itu radikal. Nah, saya mengambil kesimpulan bahwasanya kitab pesantren itu tidak radikal. Karena apa? Banyak para kiai terkenal, terus para habaib juga belajar dan mengamalkan kitab kuning. Jadi seperti itu. Nah, tugas kita hanyalah tiba kepada para kiai dan para ulama untuk mengamalkan kitab kuning. Bahwasanya di dalam kitab kuning kita telah dipelajari banyak hal. Yang pertama adalah kita belajar tentang adab kita kepada orang lain dan adab kita kepada guru kita. Kita bisa mengetahuinya dengan belajar kitab kuning. Nah, yang kedua adalah kita mengetahui banyak hal yang belum kita ketahui tentang ilmu fikih. Terus kita bisa belajar tentang ilmu tasyawuf. Jadi seperti itu. Dalam kitab Husnul Hamidiyah telah dijelaskan. Lah, dalam kitab
Husnul Hamidiyah ini dijelaskan bahwa setiap yang ada di alam itu adalah tanda, dan jika kita ingin paham akan kehidupan maka bacalah alam. Jadi seperti itu keterangan Ustadz Haris saat semester 1. Jadi seperti itu. Nah, alam saja mengajarkan kita dalam kitab kuning itu tersebut itu telah menjelaskan kepada kita semua bahwasannya alam dan semestanya itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelajari. Seperti itu. Lantas bagaimana kita bisa menilai bahwa kitab kuning ini adalah radikal? Nah, jadi seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah ahsanul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.